Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Nah, senang sekali nih saya kembali bisa bersama dengan manusia merdeka Bung Said Didu. Tapi setiap kali bersama Bung Said Didu ini kabarnya banyak nggak enaknya nih. Gitu ya Bang Deddy. Assalamualaikum Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti bukan kita, seperti Anda sudah prediksi sebelumnya, satu persatu ini BUMN mulai membuat semacam pengakuan dosa lah, terbongkarlah utang-utangnya gitu ya. Dan kali ini yang bicara ini cukup otoritatif karena Menteri Negara BUMN Erick Thohir sendiri yang membongkar bahwa PLN itu utangnya sampai 500 triliun. Kita kadang-kadang bingung ya, perusahaan seperti PLN ini kan perusahaan monopoli, Bang Said Didu, dan dia sampai seluruh Indonesia. Kok bisa ya masih punya utang sampai gede gitu? Itu gimana ceritanya ya Bang Said Didu? Ini kan hanya salah satu contoh BUMN. Yep. Pak Hersu, saya pikir 2016, 2017, 2019 saya sudah perkirakan bahwa tahun 2021 adalah tahun cuci piring BUMN dan panen proyek mangkrak. Itu kita 2009. Kenapa terjadi demikian? Karena 2 tahun lalu saya sudah prediksi. Kenapa terjadi demikian? Ini adalah kesalahan kebijakan BUMN di 2017. 2017 tuh BUMN diarahkan semua untuk pencitraan, untuk proyek pencitraan dan penugasan pemerintah. Jadi saya ulangi, 2017 terjadi pengalihan fungsi BUMN oleh pemerintah menjadi adalah alat pencitraan dan untuk penugasan pemerintah untuk proyek-proyek mercusuar. Itu yang terjadi. Sehingga 2027, 2021 itu panennya masalah. Kenapa? Karena saat ini sekarang proyek-proyek pencitraan tersebut sudah tidak bisa ditutupi lagi dengan rekayasa keuangan. Tidak bisa lagi ditutupi dengan rekayasa keuangan. Saya paham betul 2019 puncak rekayasa keuangan BUMN. Sehingga banyak sekali BUMN saat itu ditutupi ke masalahnya karena mendekati Pilpres. Saya masih ingat betul ada 2 BUMN yang dibedakin bukunya sehingga menjadi untung, yaitu Pertamina dan PL. Itu dibedakin betul bukunya sehingga dianggap untung. Kenapa? Ada pada saat itu kan dikatakan laba Pertamina mendapatkan laba cukup besar dan PLN juga labanya besar. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah bahwa ada utang pemerintah yang dari penugasan yang sebenarnya belum diterima dibukukan menjadi penghasilan. Oke. Nah, baru dibayar kemudian dan saat itu kompak kali menterinya termasuk penugasannya oleh Menteri SDM saat itu Pak Jonan itu membuat penugasan tahun 2019, tapi surat penugasannya tahun 2020. Betapa rekayasa keuangan saat ini yang terjadi. Nah, sekarang BUMN konstruksi juga mengalami demikian dan saya menyatakan lagi ada 2 BUMN besar yang sepertinya akan terbuka dalam waktu tidak terlalu lama. 2 BUMN besar. Jadi itu saya harus nanti kita nggak usah buka dulu ya, nanti saja. Nah, sekarang saya masuk ke PLN. Kenapa PLN 500 triliun? Perkiraan saya dulu 2 minggu lalu itu 649 triliun yang diumumkan. Apakah sudah membayar 149 triliun hingga berkurang langsung menjadi 500 triliun seperti yang dikemukakan oleh Menteri Negara BUMN. Mudah-mudahan seperti itu, bahwa memang ada uang mendadak sehingga atau ada restrukturisasi utang yang cukup signifikan sehingga berkurang dari 649 triliun menjadi sekitar 500 triliun. Nah, sekarang kita ingin bahas apa sih penyebab PLN berutang cukup besar. Itu juga adalah kebijakan direksi PLN sekitar 2017-2018 yang
mengharuskan membuat peraturan, dan saya yakin itu persetujuan pemerintah yang membuat peraturan bahwa apabila ada pembangkit swasta yang membangun pembangkit, maka PLN harus punya saham di pembangkit tersebut 51%. Padahal PLN nggak punya uang. Sehingga setiap pembangunan pembangkit PLN harus cari utang untuk menyertakan modal di pembangunan pembangkit. Yang kedua adalah PLN sudah terjebak karena dia juga terikat kontrak dengan pembangkit-pembangkit milik tokoh-tokoh. Saya katakan tokoh-tokoh. Nah, yang Pak PLN biasanya kemampuan bernegosiasinya nggak kuat menghadapi tokoh-tokoh tersebut. Dan saya pikir tokohnya kita tahu semua lah siapa sih. Nah, pada saat sudah pembangkitnya jadi, maka dia kan harus membeli listrik tersebut. Take or pay. Nah, pada saat seperti itu, PLN harus untuk membangun transmisi. Oke, harus cari utang untuk membangun transmisi. Nah, kalau nggak ada transmisi, maka PLN bertumpuk ruginya. Yang ketiga, utang bertambah itu karena sejak 2016, pemerintah itu betul-betul dengan gagah berani menyatakan bahwa listrik pedesaan harus dipenuhi. Problemnya adalah listrik pedesaan diserahkan kepada PLN. Dan saat itu direksi PLN juga bangga sebagai pelaksana. Padahal kita tahu bahwa listrik pedesaan adalah sumber kerugian karena penggunaannya rendah sekali. Nah, listrik pedesaan dari dulu Mas itu dibangun oleh pemerintah melalui APBN, kemudian diserahkan ke PLN. Jadi bukan PLN yang mencari uang, tapi sejak Pak Jokowi itu diubah demi itu diubah bahwa PLN yang harus membangun. Padahal itu proyek rugi. Nah, dulu bukan PLN bangun, setelah jadi baru diserahkan oleh ke PLN. Nah, saya pikir itu yang menyebabkan kerugian PLN, utang PLN menjadi besar. Sekarang pertanyaannya, kenapa utang seperti itu besar sekali? Nah, problemnya sekarang adalah bahwa penggunaan listrik ini turun besar sekali penggunaannya, tapi tarifnya naik, ya kan? Tarifnya naik, tarif listrik naik mahal sekali loh sekarang di Indonesia, tapi penggunaannya turun. Nah, dengan penggunaan turun, maka sebenarnya PLN itu kelebihan daya terutama di Jawa dan daerah tertentu, sehingga kelebihan daya itu menyebabkan cost tinggi dan penerimaan rendah, tapi tarif naik. Oke, saya ulangi, penerimaan rendah dan tarif naik. Nah, sekarang PLN juga menghadapi persoalan yang tahun ini saya pikir menjadi sangat besar, berat, karena harga batu bara dan harga minyak naik. Sementara tarif listrik sudah full di atas. Itu saya pikir, Pak. Oke, tadi pertanyaannya adalah mengapa PLN harus dipaksa untuk memiliki saham 51% dalam setiap pembangkit, dan kedua, kalau tadi take or pay gitu ya, artinya meskipun tidak dipakai gitu ya, tetap harus bayar. Itu kan sebenarnya nggak fair, apalagi dalam situasi sekarang ketika Anda sebut penggunaannya itu kelebihan daya. Ya, tadi yang saya katakan, yang tadi itu Mas Hersi yang saya katakan harus mengambil 51% itu adalah kebijakan direksi PLN. Yang saat itu Biro PLN Sofian Basir yang dengan perhitungan, karena Pak Sofian Basir orang perbankan, bukan ahli listrik. Dan dari dulu saya menyatakan jangan tempatkan orang yang bukan ahlinya. Kalau ahli PLN itu ya listrik, ahli listrik nggak bisa. Nah, sehingga dikelola seakan-akan kayak perbankan. Nah, karena begini, dia menganggap kalau memiliki saham pasti untung. Dia nggak menghitung bahwa hampir semua mitra-mitra yang ada di sana, sebagian besar bersumber dari Cina. Dan perkiraan proyek-proyek Cina itu tidak pernah bisa diprediksi secara tepat berapa biayanya dan kualitasnya. Nah, seperti umpamanya kereta api cepat. Awalnya 40 triliun, naik 60 triliun, naik 82 triliun. Nah, ini sebagian besar itu investornya dengan Cina. Nah, memiliki saham dengan ini, maka risikonya ditanggung oleh PLN sekarang. Itulah menyebabkan utang banyak. Nah,
Itu sebenarnya yang menyebabkan, karena harusnya PLN itu jangan memiliki pembangkit supaya resikonya pembangkit ada dia, tapi jangan juga menjadi resikonya ditanggung semua PLN, take or pay. Itu kan harusnya tidak. Jadi ya ada juga resiko yang ditanggung oleh investor gitu kan. Nah, nah itu take or pay itu menurut saya salah, tapi sekarang katanya sudah dirubah. Pertanyaannya adalah apakah para tokoh ini, saya tahu tokohnya yang punya pembangkit PLTU banyak, itu dibuka saja lah supaya itu PLN rugi gara-gara kalian, kira-kira gara-gara kalian. Nah, yang menarik juga, Mas Hersu, itu banyak sekali proyek PLN yang mangkrak. Menurut listrik kemarin ada 34 pembangkit mangkrak. Nah, kalau pembangkit sudah mangkrak, maka itu tidak menghasilkan daya, menambah beban utang. Nah, yang menarik lagi bahwa sekarang ini bahwa banyak sekali pembangkit X Cina, pembangkit Cina itu kualitasnya jauh di bawah standar. Jauh di bawah standar. Itu daya yang dijanjikan kurang, kosnya naik dan lain-lain. Nah, saya sangat setuju apa yang dikatakan kebijakan di Dirut PLN dan Pak Erick Thohir menyatakan bahwa PLN harus mengurangi capex, pembangunan capex, pembangunan belanja modal agar berkurang utang. Nah, mudah-mudahan direksi PLN sekarang betul-betul melaksanakan itu. Kalau perlu saham-saham mereka yang ada sekarang di proyek mangkrak itu dijual saja ke swasta supaya untuk bayar utang. Nah, itu menurut saya itu langkah yang bagus bahwa pemerintah dan PLN harus mengurangi belanja modal untuk mengurangi utang, karena belanja modal inilah penyebab sebenarnya utang PLN membengkak. Oke, Bang Saididu, ini kalau kalkulasi bisnis yang benar gitu, seharusnya tidak ada alasan ya bagi PLN untuk rugi gitu, apalagi ruginya dalam jumlah yang sangat besar. Saya tahun ini kan dia menyatakan untung. Tahun 2020 4, sekian triliun. Tapi yang menarik adalah kalau kita baca neraca, itu kan ada utang jangka pendek yang tidak dibayar. Jadi bisa saja bahwa mengemplang utang supaya kelihatan neraca positif. Tapi saya mudah-mudahan di PLN seorang bankir ini betul-betul melihat resiko ini dan dia bisa melakukan pembenahan, restrukturisasi. Tapi kalau dikatakan sekarang Garuda tuh di ICU, saya pikir PLN masih di ruang gawat darurat, masih di ruang UGD, unit gawat darurat. Jadi masih dokter umum masih bisa menyelesaikan persoalannya. Jadi kan tadi Anda menyebut harusnya orang teknis, dan kita tahu sekarang ini PLN kan kembali bengkel dari Mandiri ya. Kalau sebelumnya sering dari BRI, sekarang dari Mandiri. Jadi apakah pendekatannya ada yang berbeda dengan Dirut yang sekarang dibandingkan Dirut sebelumnya? Saya katakan karena persoalannya sekarang adalah persoalan finansial, bukan persoalan investasi. Maka memang mungkin dipegang dulu oleh orang bank, tapi orang bank yang istilah saya adalah ahli manajemen risiko. Dan Pak Zulkifli salah satu yang bisa manajemen risiko semua. Kalau Pak Sofian Basir memang dulu bukan itu. Dia istilah saya kalau di perbankan tuh Pak Gas. Kalau Zulkifli ini dengan dulu tuh ada juga Pak Pahala di Wamen BUMN, Wakil Menteri BUMN bekas Dirut Garuda, itu memang istilah saya rep, itu cocok. Jadi pada saat seperti ini orang manajemen risiko yang masuk. Dan saya pikir Pak Zulkifli di PLN itu mungkin cocok untuk menyelesaikan masalah PLN sekarang. Oke, jadi sekarang banyak direm gitu ya. Jadi tapi Anda optimis ya, dengan karena tadi Anda menyebut baru levelnya UGD, jadi sebenarnya ini optimis kalau PLN bisa diselamatkan gitu ya. Salah satu syarat PLN bisa selamat adalah bahwa pemilik pembangkit tidak menggunakan kekuasaan untuk menekan PLN untuk menikmati daging PLN. Dan menurut saya harus muncul orang-orang PLN yang berani membuka kenapa dia rugi, siapa yang menyebabkan rugi. Menurut saya itu. Ya, jadi sebenarnya soal sederhana dan lagi-lagi ini masalah korupsi dong ya, karena korupsi kekuasaan. Ya inilah saya katakan kenapa kita benci sekali namanya oligarki.
praktek yang terjadi di PLN itu oligarki. Orang pengusaha yang menguasai politik menjadi pebisnis di BUMN. Itulah oligarki. Jadi sebenarnya ini kasusnya di mana-mana ternyata lu lagi juga yang bikin ulah ya, Bang Said itu. Saya melihatnya demikian. Jadi saya katakan kalau membenahi BUMN ini tidak ada cara lain adalah mencari orang-orang yang hanya takut pada Allah dan dia tidak pencinta jabatan untuk membereskan BUMN. Kalau masih pencinta jabatan, percaya saya tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Dia tidak main, tapi menjadikan dirinya sebagai pelayan oleh para oligark. Yes. Oke, Bang Said itu, kita tunggu ini kabarnya. Tadi Anda menyebut akan ada siap-siap ada dua BUMN besar yang mau nggak mau bongkar-bongkaran utang nih ya, bentar lagi ya. Baik, terima kasih Bang Said itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.